Tapi mereka bagaimana kalau ruhaniyahnya yang condong pada selain Allah, minan nuri, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sing jenengi selain Allah sing kita bangga no mau lo ya. Yang hati kita bersandar padanya. Nya itu bukan yang Allah loh Pak ya. Nya itu pada dunia. Yukhrijunahum. Mereka itu akan mengeluarkan jenengan ruh ini minan nur dari satu tempat yang padang, dari satu tempat yang nyaman, minan nur ila dzulumat, menuju tempat yang gelap. Berarti kena diwastani atau itu hawa nafsu. Diumumkan lagi secara umum iblis. Berarti iblis ini akan mengeluarkan jenengan keadaan ruhaniyah yang damai menuju gelisah. Contoh, kapan itu terjadi? Ketika jenengan kali kula sebelum akil balik anak kecil, kan wis gak mikir urusan panganan Pak nggih. Jaluk langsung teko. Apa? Ya bapake ngono. Ibuke yugane nangis, padahal iku minta mimi. Ya wis langsung dimii menang. Nangis wetenge lara. Sebabnya gak esok nising, gak esok ngentut. Biasa toh Bu ya, anak kecil kan gitu, gampang sebah. Lan jane ya napa sik umur nyun sewu, sik umur seminggu wis dudulan gedang. Ya mesti sebah. Harusnya itu ASI. Kan lambungnya anak kecil umur segitu itu kan masih halus banget. Makanya apa sih? Tiang estri sebagai ibu akan keluar asinya ketika saat dia itu mulai hamil, ya, lebih-lebih ketika beliau itu sudah melahirkan anak. Sing perawan-perawan masih dipites kaya apa sing gak duwe. Sing mboten anu lho, mboten gak ada anak utawa mboten hamil, pitesen ya apa ya? Ora bakal metu. Lah, terus nek gak dimimik rasane kemeng terus ngoten nggih ya, Bu. Artinya gini, Pak. Kita itu sebetulnya kita itu sebetulnya itu diletakkan Allah duniawiyah. Kebutuhan duniawiyah. Nek gak sampai keluarkan. Berbentuk zakat, sedekah. Ya ning jero boleh dadine kemeng loro. Asline ngoten. Kayak sumur ini loh Pak. Sampai waktu dulu saniki kan sumur kan bor-boran. Nek dulu kan keduan ya. Banyu sumur sampai ambil itu tidak habis, artinya tidak jelek, tambah bagus. Ketika diambil tambah bagus. Tapi kalau sampean biarkan, jarno kak dijogok-jogok, banger mboten? Banger. Itulah laksana apa yang diberikan Allah terhadap kita, urusan duniawiyah itu Pak. Kalau tidak kita keluarkan untuk kepentingan diri keluarga dan mohon maaf kepentingan agama dan orang lain yang wajib membutuhkan itu sama dengan itu. Makanya jangan pakai hitung-hitungan akal. Aku ndudik 100 tak cukup selawi yo garip itu. Oke, cara akal tambah didik lah ngoten nah. Tapi Anda tidak tahu. Semakin kau ambil bukan habis, semakin bagus. Baru kayak tekone itu maksudku loh. Tapi dengan catatan Anda itu mingkol bin zahidin, mengeluarkan itu memang atas dasar tidak ngeroweng atine. Artinya tidak ganjel. Enggak. Ada toh Pak wong sedekah ganjel iku ono. Wonten sedekah ganjel. Enak nang omah ana wong njok bantuan mbuh arepe
dandani masjid, mbok arepin dandani apa? Biasanya 17-an ngoten nggih. 17-an. Melebu. Dan atau sampai misalnya nak ngene dalan, ana njaluk-njaluk nih kalau Pak ya. Aku yakin sampean golekno misalnya ana duit abang, biru, terus ewonan niku napa? Ijo coklat crik. Ana wong ngamen, tetet sing sampean jukukno sing abang apa sing biru? Jelas crik. Lah ngaten nggih. Paling ndak ewonan niku. Nyun sewu. Nyun sewu estu nyun sewu. Bukan berarti saya itu mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik, enggak. Cuman saya bicara ilmu, sistem. Memang secara akal dari 100 dijukuk selawe itu secara akal tinggal 75. Tapi jenengan iki sebetulnya sudah diganti oleh Allah berlipat 10 dari 25 tadi yang kita tidak rasa. Manakala berangkat jenengan itu mingkol bin Zahidin hanya itu. Gak njaluk dibales duit maneh, enggak. Enggak ada hati seperti itu. Enggak ada. Itu secara otomatis. Lah, selain Allah yang disebut tauhid, nafsu itu yukhrijunahum, mereka ini akan mengeluarkan jenengan minan nur, dari perkara yang asini sampai iku ninggoni padang ila dzulumat nang gelap, yang asalnya jenengan ini selalu di dalam ketetapan hukum yang pasti, tapi sekarang gelap. Itu tadi contohnya. Waktu jenengan durung akil balik, iku semuanya jaluk dituruti oleh wong tua. Ketika masuk dewasa, lah iki mulai berhubung atiku ngenal nang sakliyane Allah, ganti Pak sandaran ruhaniyah kita terhadap at-tauhid ini. Wis nek wis ati sandar nang at-tauhid iki, ya iki sing dimaksud minan nur ila dzulumat. Nafsu dalam dirimu itu menggelapkan dirimu, gelap pada Allah. Yang asalnya kita gak mikir kerjaan, sekarang mikir. Lebih itu Pak, wis wani pacaran, wis wani duwe anak, wajib nedakno sandang pangan papan. Lah niki nek sampean gak lekas mengenal Allah, bersandar hanya pada Allah, akhirnya jenengan bersandar pada kepentingan duniawiyah, inilah hatimu akan gelap pada Allah. Akhirnya urusan dunia jenengan gopoh Pak. Iki anakku iki iku tak warisi apa ya? Tak gaekno omah piye? Kira-kira anakku sesuk rabi anake wong ya apa ya? Terus masa depannya ya apa ya? Loh, kita mikir di situ Pak. Kebingungan kita. Sandang, oke. Papan, kita oke. Pangan, mikir. Ora mari-mari. Sampai Allah katakan, bagi golongan yang selalu bermegah-megahan hatinya terhadap duniawiyah itu, alias bersandar terhadap tauhid, ini sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati juga begitu. Baru nanti selesai ketika dia sudah rugilah kita. Ingat, Allah sudah ngancam terhadap kita dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang waktu demi waktu, masa demi masa disibukkan hatinya itu dengan duniawiyah. Satu sisi dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Ya udah, ini balahu minkum, aku cuman menyampaikan bahasanya secara zahir,
saya manusia tugasnya itu mau menyampaikan. Kebenaran di situ hanya Allah. Urusan umat ini mau terima atau tidak bukan urusan saya. Tapi jikalau belum bisa percaya, ingat satu hal saja. Percaya dan tidak, kita akan mati. Suatu saat kita akan mati. Sisa berapa umur kita semua tidak ada yang tahu. Dirahasiakan Allah. Takutnya kita kesempatan yang sudah diberikan tidak kita manfaatkan lekas. Sedilut lagi, sebentar lagi kita dijemput yang namanya kematian. Saya hanya bisa berpesan, sungguh sengsara mereka ketika saat di dunia itu mendustakan dari pertemuan terhadap Allah. Sebab dia berkeyakinan pertemuan terhadap Allah itu harus setelah kematian. Kematian secara dohir kilisna. Mboten. Estu mboten. Jangan lantas punya iman Allah bisa ditemui nanti setelah mati. Mohon maaf, saya counter keterangan itu. Artinya saya counter. Mohon maaf. Itu adalah sesuatu yang dijadikan mereka-mereka untuk menipu halusmu. Coroban iku bocor alus. Bocoran nggak terasa kita. Kroso-kroso moro kempes. Itu. Makanya mereka yang percaya kalau pertemuan terhadap Allah itu di dunia bisa dilakukan hanya mereka yang betul-betul sudah menjadi pengikut setia kesempurnaan Rasulullah ini. Sebab manusia itu jasmani juga rohani. Syariat dan hakikat. Inilah Rasulullah memberikan teladan, memberikan pengajaran sampai di sini. Sampai di dinul haq ini. Terus bagaimana kalau hati ini ditarik, dimasukkan dalam kegelapan? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Inilah jawaban secara syariat. Anda akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Artinya ning dunya iki sampean iki tidak ada kepastian hukum, ragu, khawatir, takut, yaiku penghuni neraka. Panas. Hum fiha khalidun, mereka dalam keadaan kekal. Lah saiki hakikatin neraka hakikatin neraka di dunia sudah kita temukan. Ketika saat hati bersandar pada selain Allah, mesti kita gumantungi nanggonin duniawi ya. Nah, padahal di atas itu ada sang penguasa. Jenenge nafsu, jenenge iblis, ikut dalam penguasaan Allah. Ketika Allah mengatakan B, padahal nafsu minta A, nggak bisa. Anda akan panas hati sampean. Nafsumu njaluk dadi wong sing sugih. Tapi nyatane Allah netapkan melarat atau miskin. Susah. Nafsumu ingin menjadi punya tumpaan sing mewah, tapi Allah menetapkan tumpaan sing gak mewah. Loro hati sampean, Pak. Nafsu di dalam diri kita menginginkan tujuan kita di dunia terkait masalah hasil duniawianya, Allah menetapkan sebaliknya. Panas nanti. Panas. Allah ya Karim. Itulah neraka.
Belum lagi nanti neraka secara syariat di akhirat. Hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Iki sing ditakuti. Bahasa khalidun, kekal di dalamnya. Kecuali nanti ada magfirah Allah, walaupun hukum mengatakan khalidun, kekal, kok Allah ngapura. Bahasa syariat Anda akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga. Ini karena ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz itu sedekah jariyah jelas nggak bisa. Karena waktu di dunia amaliyah kita itu tidak mingkol bin zahidin, hati tidak menghadap Allah, tapi menghadap selain Allah. Sedekatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat tidak ada. Karena jenengan tidak pernah ngamalno sebuah ilmu untuk menuju dan bertemu Allah. Tinggal satu, awalatin salihin, anak. Makanya kita orang Nahdiyin, mengapa ada tahlilan 1 harinya, 2 harinya, sampai 7, 40, 100, ya? Terus pendak ribunya, khol. Mengapa demikian? Itu semata-mata apa yang amal yang keluar dari anak itu nanti betul-betul ketika beramal ruhaniyahnya itu apa mingkol bin zahidin. Makanya kita mengapa kok ngundang tahlilan itu tetangga kita, kok enggak 2 kiwa tengen tok luru, kok gak ngono, kok kadang 1 RT. Iku barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah yang kita tidak tahu. S2. Tanda kekasih Allah ketika dia beramal, entah moco tahlil, itulah amal toh ya, amal dan lain sebagainya. Hati beliau itu condong pada Allah yang kita tidak tahu. Makanya kadang gak cukup 1 RT, 2 RT. Itu maksudnya barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah. Sebab kekasih Allah itu belum tentu dia ngalor ngidul bendino kopian terus, yo belum tentu. Namanya kekasih Allah itu hati selalu illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sandaran ruhaniyah kita itu mestinya hanya pada Allah. Tapi masih banyak juga di antara saudara kita hati bersandar beriman selain Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Dan perlu diingat tadi sudah ada pesanan dari pengurus yang ada di Bintang. Sehabis ngaji nanti akan diisi makom dalam rangka maulid. Nggih, monggo, ngoten. Monggo menawi ada yang ditangkletake kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia di surga, itu permintaan apapun kan dikabulkan sama Allah. Nah, terus ini ada ayat surat
Al-Imran ayat 37 sama 38 yang menyatakan Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam waktu datang ke mihrab atau tempat Maryam, itu di sisinya banyak makanan. Terus dia tanya, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah." Berarti kehidupan di akhirat atau di surga bisa diterapkan di dunia. Dan di surat Al-Anbiya ayat 105 bahwa Allah akan bumi termasuk untuk hamba-hambaku yang soleh. Dan surat An-Nur ayat 55 Allah berjanji kepada orang beriman dan amal soleh akan memberikan kuasa di muka bumi. Dan surat Al-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berjanji kepada orang yang beriman dan bertakwa, urusan-urusan di dunia akan jadi dimudahkan. Memberikan rezeki dari arah yang tidak menentu. Dan surat An-Nur ayat 11 dan 14 Allah berjanji kepada orang yang beriman dan bertakwa akan memperbanyak harta benda dan anak-anak dan kebun-kebun. Dan pertanyaan saya, di dalam surat dan ayat-ayat tersebut menurut pandangan hakikat makrifat itu bagaimana? Dan kedua, bagaimana caranya supaya bisa terkabul seperti Maryam dan Nabi Zakaria tersebut atau melaksanakan akhirat ke dalam dunia? Terima kasih. Matur suwun, terima kasih. Kalau kita memandang dari kacamata syariat, disebut akhirat itu besok setelah terjadinya hari kiamat, syariat. Biar nggak salah paham, kacamata syariat. Karena kacamata syariat itu melihat makhluknya, melihat dohirnya. Oh, dunia iki sik di dunia belum akhirat. Karena mata ruhaniah tidak bisa tembus ke akhirat. Tapi kalau ini saya pandang dari kacamata hakikat, jelas dunia iki bahasa dohir jasmani. Ning di dalam dunia ini akhirat. Ayo. Bingung Gus, isi gak apa-apa, bingung diri. Saya katakan akhirat, Anda ini sudah masuk di dalam arsy, masuk di dalam musyahadah, masuk di dalam penguasaan Allah. Ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Makanya betul. Itu makanan dari Allah karena tidak melihat dari si makhluknya.